Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kami tetap berdoa dan berharap semua baik dengan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu saat ini. Di mana saja Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu berada di dunia ini dan apa saja yang kita hadapi saat ini. Kita akan terus melihat nama-nama Allah dan kita akan melihat sebuah nama lain dari Allah kita, dari perjanjian lama pada hari ini, supaya kita bisa mengerti hubungan lebih jelas dengan Allah. Lalu kalau ada nama yang ditempel dalam sebuah hubungan, hubungan itu lebih jelas. Seperti kalau dulu waktu kami tinggal di Indonesia, kalau ada orang dewasa yang teman baik dan diperkenalkan dengan anak-anak kami, kami memperkenalkan orang itu sebagai om atau tante, uncle or auntie. Lalu ini Om Sean, ini Om Sius, bukan ini Bapak saja atau ini Sius saja, Sean saja. Tapi kalau ada Om, ada Tante, Uncle, Auntie, baru ada hubungan yang beda, yang lebih akrab, lebih dekat. Kalau ada nama yang ditempel dalam sebuah hubungan, itu lebih jelas hubungan itu. Lalu itu sebabnya banyak sekali nama buat Allah, supaya hubungan kita dengan Allah bisa menjadi lebih jelas lagi. Nah, kita akan melihat nama El Elyon hari ini, Allah yang maha tinggi, Allah yang paling tinggi. Dia yang paling tinggi dari semua lain, dia yang maha kuasa, yang paling berkuasa daripada semua lain, dia yang maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada dia, karena dia adalah El Elyon. Dan kalau dia yang paling tinggi, dia yang paling berkuasa, lalu apa saja yang kita merasa menguasai kita, ada yang lebih berkuasa lagi. Kalau kita merasa ada sesuatu yang mengatasi kita bisa mengatasi hal itu karena Allah adalah El Elyon yang lebih tinggi lagi daripada apa saja yang kita hadapi dan segala sesuatu. Lalu nama ini menjelaskan kehormatan, kekuasaan, karena kata dasar untuk El Elyon ada maksud naik atau pergi ke tempat yang tinggi. Lalu Allah adalah di tempat yang tinggi karena kita harus naik ke posisi dia. Lalu dia adalah raja yang dinaikkan dan dihormati dan diikuti. Lalu hal yang paling tinggi, hal yang paling berkuasa di tempat yang paling tinggi, yang paling berkuasa, yaitu Allah kita, El Elyon. Itu menolong saya ingat sebuah pengalaman di Indonesia. Kami lagi duduk dengan beberapa teman. Nah, di ruangan ini kami duduk di kursi atau di sofa. Ada sekitar 8 orang. Beberapa orang Amerika, lebih banyak orang Indonesia. Lalu, kalau kebudayaan California agak santai. Lalu duduk santai, pakaian santai, hubungan santai, itu cuma kebiasaan di California. Lalu kami duduk di ruangan ini, ada pertemuan. Lalu setelah beberapa menit, saya merasa lebih santai aja, saya duduk di lantai. Lalu saya turun dari sofa, saya duduk di lantai. Lalu kalau orang Amerika di dalam ruangan itu, gak apa-apa, nggak pikir apa-apa, itu pertemuan lanjut aja. Tapi orang Indonesia yang duduk di sana, itu jelas sekali saat saya turun ke lantai, mereka kelihatan kurang nyaman. Karena di dalam kelompok itu, saya dianggap pemimpin. Saya pemimpin tim itu, saya yang paling tua, saya yang sudah menikah, saya yang punya anak. Lalu saya seharusnya menurut kebudayaan, saya di posisi kehormatan. Saya yang paling tinggi di dalam kelompok itu. Nah, yang paling tinggi baru duduk di lantai. Lalu saya lebih rendah daripada semua lain karena mereka masih di kursi, masih di sofa. Dan mereka melihat, ke left, ke kiri, ke right, ke kanan, nggak nyaman.
Pak Steve lagi duduk di lantai dan aduh saya masih di sofa yang empuk, yang enak, yang nyaman. Aduh Pak Steve duduk di keramik yang keras, yang dingin, yang nggak nyaman. Aduh saya nggak nyaman kalau Pak Steve yang pemimpin kami lagi duduk. Lalu mereka pelan-pelan duduk di lantai supaya sama dengan saya, supaya semua rata. Dan tapi orang Amerika mereka nggak sadar, mereka nggak lihat karena biasa aja, nggak apa-apa di Amerika kalau duduk lebih tinggi, lebih rendah, nggak apa-apa. Lalu bagi mereka cukup penting mereka nggak lebih tinggi daripada saya karena posisi saya dalam hubungan kami. Sama dengan raja itu. Kalau kita misalnya di istana dan kita masuk di ruangan dan ada raja, ada ratu, biasanya kursi mereka yang paling tinggi. Kita nggak bisa lebih tinggi daripada mereka karena mereka yang sebuah raja atau ratu, mereka yang harus dihormati, mereka yang berkuasa, dan oleh karena itu kursi mereka harus paling tinggi di dalam ruangan istana itu. Sama dengan hubungan kita dengan Allah, Dia yang maha tinggi, Dia yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Dia. Nah, nama ini muncul di Kejadian 14 dan saya mau membaca dari Kejadian 14 ayat 18 sampai 20 yang berbunyi, Melkizedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi, yang El Elyon. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah El Elyon, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Lalu dalam saat ini, nama ini diperkenalkan kepada Abram, kepada kita, kepada kaum Israel, dari orang yang bukan orang Israel, dari orang lain, yaitu Melkizedek ini yang Raja Salem. Dan dia memperkenalkan Abram dengan Allah yang El Elyon, yang maha tinggi. Dalam konteks ini, kalau tahu di Kejadian 14 ini, raja-raja lagi berperang, itu lagi musim perang di sana. Abram udah pergi, udah di negara lain, dan raja-raja lagi berperang, dan keponakan Abram, Lot, itu ditangkap. Lalu Abram mendengar Lot ditangkap dan dia pergi supaya Lot bisa bebas, supaya dia bisa ambil Lot kembali lagi. Lalu dia nggak banyak orang, Abram, dalam tentara dia, dalam keluarga dia, cuma beberapa ratus, sekitar 300 lebih sedikit. Dan 300 lebih mereka berperang melawan raja-raja yang lagi berperang. Dan dia menang. Dan dia kembali dari kemenangan itu. Dan keluar Raja Salem ini, Melkizedek. Dan dia membawa roti dan anggur. Dan di saat itu, dia memperkenalkan kita dengan nama Allah baru, yaitu El Elyon. Allah yang maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada dia. Karena dia yang maha kuasa, dia yang maha tinggi, dia yang El Elyon. Dan kalau kita ingat perjalanan Abram, memang dia dipanggil kemana? Ke tempat yang saya akan tunjukkan nanti. Lalu dia percaya kepada Allah dan dia pergi aja. Dia tidak tahu tujuan. Dalam perjalanan itu banyak hal yang sulit, banyak hal yang dia hadapi yang menjadi tantangan. Dia harus masuk perang. Wah, banyak hal yang sulit. Tapi dia menghadapi segala sesuatu dengan Allah yang Elyon, Allah yang maha tinggi. Kalau tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah, tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah, Abram bisa dikuatkan untuk terus jalan, untuk terus menghadapi apa saja yang kita hadapi. Lalu
Seringkali kalau kita menghadapi sebuah tantangan, kita merasa hal itu menguasai kita. Aduh, itu terlalu berat. Aduh, terlalu sulit. Aduh. Tapi dengan El Elyon, maksudnya walaupun merasa ada yang menguasai kita, ada yang di atas kita, sebenarnya Allah akan menguasai hal itu. Allah akan mengatasi hal itu karena Dia yang paling berkuasa, Dia yang paling tinggi. Lalu cara kita bisa mengatasi sesuatu, cara kita bisa menguasai sesuatu, menyerahkan hal itu kepada Allah saja, dalam tangan Allah saja, supaya yang El Elyon bisa menangani. Karena Dia yang berkuasa, Dia yang bisa mengatasi sesuatu. Lalu dengan Allah yang El Elyon, Abraham mengatasi banyak raja yang jauh lebih kuat dan jauh lebih besar daripada dia. Dia menguasai mereka, dia mengatasi mereka karena dia melawan mereka dengan El Elyon. Kalau kita ada banyak tantangan di dalam kehidupan kita, kita menghadapi hal-hal itu dengan Allah yang El Elyon, kita akan mengatasi hal itu. Kita akan menguasai hal itu karena kita melawan dengan Allah yang Maha Tinggi. Saya mau tutup dengan sebuah ayat dari Mazmur 61 yang berbunyi, "Dengarkanlah kiranya seruanku, ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu." Amin. Jangan lupa, Allah adalah El Elyon, Allah yang Maha Tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih berkuasa. Kalau saat kita merasa dikuasai, jangan lupa, Allah yang Maha Tinggi selalu menguasai segala sesuatu. Amin.